Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Empang TV. Pada video kali ini saya akan share tentang sisi gelap dari budidaya ikan nila sistem bioflok yang selama ini tuh terus dibangun oleh beberapa orang melalui konten YouTube, melalui konten di media sosial lah, intinya bahwa bioflok itu adalah bisnis yang mudah dan menguntungkan jutaan rupiah gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu menawarkan mimpi bahwa dengan lu itu bisnis bioflok, lu itu bisa dapat per kolam tuh bisa 5 juta, 10 juta gitu ya teman-teman. Dan tentu saja nggak sedikit orang yang terjun ke dunia bioflok itu karena janji ini. Jadi karena mereka itu mengharapkan dalam satu kolam itu bisa menghasilkan jutaan rupiah, sehingga mereka berpikir bahwa makin banyak kolam itu untung yang mereka dapat itu akan makin banyak. Tapi teman-teman semua, saya sudah mendapat dalam tanda kutip itu curhatan ya, bahwa bioflok itu adalah bisnis yang tidak menguntungkan. Dan berita ini bukan dari orang yang sembarangan gitu ya, maksudnya bukan dari orang yang cuma punya satu kolam, dua kolam, tapi orang yang kolamnya itu udah skala industri lah, udah diameter 5, ada 5 kolam, ada 6 kolam gitu ya, udah pakai supercharge yang besar dan lain sebagainya. Pokoknya modalnya itu bukan modal yang sedikit. Tapi setelah mereka jalani satu siklus, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Karena gini, bioflok itu adalah salah satu metode alternatif budidaya aja sebenarnya teman-teman. Buat orang-orang yang nggak bisa berbudidaya di kolam tanah, buat mereka yang nggak punya keramba jaring apung, buat mereka yang punya lahan terbatas dan mereka ingin budidaya, ya mereka menggunakan bioflok, metode bioflok itu sebagai suatu alternatif berbudidaya. Jadi bioflok itu tidak menjanjikan hasil yang melimpah sebenarnya teman-teman. Ya bioflok itu ya sama aja, teman-teman itu jadi petani, cuma dengan lahan yang lebih sedikit dan efisiensinya itu lebih bisa tinggi karena dibantu oleh mikroorganisme, bakteri dan juga listrik ya teman-teman. Jadi sebenarnya hasil yang teman-teman dapetin itu yang nggak jauh juga sama petani di luar sana. Cuma narasi ini yang terus dibangun bahwa bioflok itu adalah bisnis yang menjanjikan, bisnis yang menguntungkan. Tapi mereka itu nggak tahu bahwa di samping cara berbudidaya, cara penjualan juga adalah suatu peran yang sangat vital ya teman-teman ya. Kalau kita bisa berbudidaya, ya bisa berbudidaya itu udah susah ya. Bisa mulus dalam berbudidaya ikan nila sistem bioflok itu udah susah. Apalagi dengan suatu beban di mana kita harus bisa juga melakukan penjualan teman-teman. Dan dua hal ini yang tidak dimiliki oleh pembudidaya ikan nila sistem bioflok pemula. Jadi mereka itu berpikir bahwa ya udah gue tinggal nyiapin kolam, beli bibit, tebar pakan, 4 bulan panen gitu. Jadi sebenarnya bisa berbudidaya dan bisa menjual itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan teman-teman. Karena ada orang yang bisa berbudidaya tapi dia itu nggak bisa jualan, tapi ada juga yang sebaliknya. Nah, saya itu mengajak teman-teman semua, jika kalian itu memang berkomitmen untuk menjadi seorang pembudidaya ikan nila sistem bioflok, apalagi di zaman yang serba digital seperti ini, yang akses informasi semuanya serba gampang seperti ini, kita itu bukan harus hanya bisa berbudidaya teman-teman. Jadi kita juga udah harus bisa jualan. Jadi kita tuh sepaket ya, kita bisa berbudidaya dan kita juga harus bisa jualan. Karena bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimal adalah satu dengan cara melakukan efisiensi di bagian budidayanya ya. Di budidaya kita melakukan efisiensi, dan di penjualan itu kita menambahkan value added yang sebanyak-banyaknya ke produk kita supaya produk yang kita jual itu bisa bernilai lebih tinggi dari sekedar ikan mentah aja gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita tambahkan ya teman-teman. Jika kita memang tidak bisa melakukan penambahan value kepada produk kita, setidaknya kita bisa memberikan service yang lebih teman-teman. Seperti yang saya alami sekarang, bahwa saya sudah agak jarang ya menjual ikan hasil farm saya ini ke
lapak-lapak. Jadi kalau dulu itu kan saya fokus ke sebagai supplier ya, bahwa di sekitar kolam saya ini banyak lapak-lapak ikan segar dan saya itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang saya pikirkan sekarang bahwa ketika kita menjadi seorang supplier, otomatis kunci yang harus kita miliki adalah ketersediaan stok. Jadi stok kita itu harus unlimited, teman-teman. Kita nggak boleh kehabisan ikan, kita nggak boleh yang namanya ikan itu habis, kita nggak boleh namanya nolak permintaan pasar gitu ya. Kalau misalnya ada suatu lapak itu minta misalnya butuh 50 kilo besok gitu, kita nggak bisa ngomong nggak ada, teman-teman. Itu harus ada. Karena ketika sekali aja kita bilang nggak ada, mereka itu bakal nyari langganan yang lain. Nah, sekarang setelah saya pikirkan bahwa ikan nila itu penjualannya itu sangat mudah, teman-teman ya. Bener-bener gampang banget ketika teman-teman itu udah menemukan celahnya. Dan saya yakin kalau teman-teman itu fokus, teman-teman itu benar-benar berusaha untuk memecahkan masalah penjualan, itu pasti ketemu lah. Karena ikan nila itu adalah ikan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi gini teman-teman, yang saya pikirkan sekarang bukan masalah penjualan lagi, karena penjualan itu sangat mudah. Yang saya pikirkan sekarang adalah ketersediaan stok, karena source yang saya miliki untuk ikan nila itu sangat terbatas. Jadi kalau dulu saya berpikir gimana ya cara jualan, karena belum ketemu cara penjualannya. Tapi sekarang kebalik, teman-teman. Pemikiran saya sekarang adalah gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, seiring dengan bertambahnya permintaan dan tidak dibarengi dengan banyaknya stok, saya berpikir bagaimana caranya untuk setiap ikan yang keluar itu bisa memberikan profit yang lebih banyak dibandingkan hanya lewat aja gitu ya sebagai ikan segar. Kalau ikan segar itu kan keuntungannya sangat tipis, teman-teman, tapi memang kebutuhannya banyak. Jadi sekarang saya sudah sedikit satu tahap naik level lah di bidang penjualan, yaitu supply ke restoran-restoran, teman-teman. Jadi restoran-restoran itu kebanyakan itu membutuhkan ukuran sekilo 3, sekilo 4, sekilo 5. Tapi yang pasar yang sekarang saya sedang pegang itu hampir 80% itu menggunakan ikan sekilo isi 5, teman-teman. Nah, kalau untuk harga eceran di sini itu adalah sekitar 35.000. Dan itu biasanya orang itu belinya itu sekilo, 2 kilo gitu ya teman-teman kalau untuk eceran. Tapi kalau rumah makan, kalau restoran gitu, mereka kan butuhnya minimal itu 5 kilo sampai 10 kilo sampai 20 kilo. Bahkan ada juga salah satu langganan saya itu sehari itu membutuhkan 30 kg ikan nila merah ukuran sekilo 5, teman-teman. Jadi kalau misalnya di eceran itu di harga 35.000, saya memberikan penawaran untuk restoran-restoran itu di harga 34.000, teman-teman. Ditambahkan dengan servis, ikan itu sudah dibersihkan, sudah dipotong sesuai dengan keinginan mereka, bisa diseset di pinggirnya atau bisa dipotong butterfly gitu ya. Ada juga kadang-kadang yang minta fillet juga kita layani dengan harga 34.000, teman-teman. Dan itu permintaannya sangat banyak. Bahkan sampai saat ini itu saya nggak bisa memenuhi kebutuhan semuanya ya, teman-teman. Jadi ada beberapa restoran yang saya hold sampai sekarang karena ketersediaan stok yang sangat terbatas. Jadi gitu, teman-teman, maksud saya adalah ketika kita memang memutuskan untuk menjadi seorang pembudidaya ikan nila sistem bioflok, kita jangan nafsu terhadap kita pengen untung banyak dengan cara membuat kolam yang banyak gitu, teman-teman ya. Karena itu akan menemukan maksudnya kalau misalnya teman-teman itu beranggapan bahwa makin banyak kolam makin banyak rezeki gitu, itu sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi yang harus teman-teman tahu bahwa makin banyak link, makin banyak stok, sekarang yang baru disebut makin banyak rezeki. Jadi maksud saya dalam video kali ini adalah teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara jualan ikan, baru teman-teman itu memproduksi ikan sebanyak-banyaknya sesuai dengan serapan yang teman-teman itu punya. Jadi insya Allah setiap ekor ikan yang teman-teman produksi itu sudah dinanti oleh pasar teman-teman gitu. Jadi nggak ada yang namanya kebangkrutan, nggak ada yang namanya susah jual, nggak ada yang namanya
bingung begitu panen mau ngapain gitu ya teman-teman. Karena hampir setiap orang yang curhat ke saya itu mereka itu kebanyakan gulung kolam atau menjual kolamnya karena itu nggak bisa panen, nggak bisa berbudidaya, dan termakan apa ya saya harus bilang, racun mungkin ya. Racun yang bilang bahwa bioflok itu sangat menguntungkan, bioflok itu bisa menghasilkan 10 juta tiap kolam, ya itulah kalimat-kalimat bersayap yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi selain teman-teman harus berhati-hati dalam mencari informasi, teman-teman juga harus sadar bahwa nggak ada bisnis yang mudah teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa bisnis itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan juga. Teman-teman juga harus tahu bahwa setiap bisnis yang sukses itu adalah tergantung dari kerja keras teman-teman semua. Tergantung dari bagaimana teman-teman itu mencari informasi yang benar dan mengeksekusi setiap peluang yang ada ya teman-teman. Ya teman-teman, saya rasa segitu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.